semua, selamat datang lagi di Avalon 444. Saya dengan Evi. Ini adalah pembacaan kolektif. Tiap pembacaan di sini sifatnya timeless, berlaku untuk kapanpun kamu menemukan video ini ya. Saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur dari semesta, yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar ya. Kamu punya free will untuk menerima atau tidak. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Gunakan intuisi kamu, jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Jika pembacaan di sini resonate atau bermanfaat atau menghibur, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga di like, di komen, di share. Karena itu akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu di pembacaan selanjutnya ya. Oke, langsung aja. Seperti biasa, saya sudah channeling dan pre-shuffle kartu-kartunya. Di sini ada Five of Swords, lalu King of Swords, Knight of Wands reversed, Ace of Wands. Bentar ya, saya tutup dulu ini ya. Lupa saya. The World. Saya nggak mau bermasalah sama YouTube ya. Queen of Swords reversed dan Wheel of Fortune. Kamu mungkin akhirnya mengalah ya karena nggak mau terjebak lagi di dalam drama-drama gitu ya, entah sama mantan kamu atau sama teman lama kamu ya, atau sama siapapun, karena kamu tahu kalau kamu nurutin ego ya, mungkin sakitnya bisa makin dalam ya, atau kamu sadar nggak worth it lagi buang energi kamu untuk drama-drama lagi ya. Ada fase di mana kamu sadar dan memilih untuk menarik diri, bukan karena lemah ya, tapi karena kamu mulai menghargai kedamaian batin kamu sendiri di sini ya. Di sini semesta juga mengingatkan belas kasihan itu nggak lengkap kalau kamu terus mengorbankan diri kamu sendiri demi menjadi orang baik. Kamu nggak bisa menciptakan hidup yang kamu inginkan kalau kamu terus bertahan dalam kondisi yang bikin batin kamu menderita gitu. Dan kamu pun diingatkan untuk dapat menguasai emosi kamu saat menghadapi ketidakadilan ya. Kemudian di sini pun ada ajakan untuk ambil resiko, tapi bukan resiko yang nekat gitu ya. Dan bukan lagi jadi pahlawan sendirian gitu ya. Kalau ada timbal balik nggak apa-apa, tapi jangan sampai energimu terkuras oleh orang-orang yang hanya menghisap energimu saja ya. Yang hanya mengambil manfaat saja gitu ya. Tidak untuk yang seperti itu ya. Kamu pun diingatkan ya untuk terbuka pada kritik yang membangun. Itu juga adalah tanda kedewasaan ya. Jadi kritikan itu bukan untuk menyalahkan kamu, tapi sebagai cermin untuk membangun versi kamu yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi di sini ya, soal mengendalikan diri, mengendalikan ego, itu yang kamu pelajari ya. Selain itu, di sini pun kamu diingatkan untuk keluar dari rumah sebentar. Mungkin kamu seperti mengurung diri di dalam rumah keseringan ya. Kamu diminta untuk jalan keluar sebentar ke alam mungkin ke pantai ya. Menghirup udara segar pagi-pagi, menyentuh tanah misalnya, merasakan sinar matahari pagi ya, begitu. Karena kadang jawabannya itu nggak selalu ada di kepala gitu ya. Kadang saat alam merecharge energi kita lagi, pikiranmu itu bisa jadi lebih jernih setelahnya gitu loh. Ini fase dimana logika kamu, keteguhan,
jalan berbarengan ya. Kamu akhirnya berhenti mencoba untuk menyelamatkan orang-orang yang bahkan nggak pernah mau berbagi untuk kamu. Ya, bukan dengan kepahitan, tapi dengan kejernihan ya. Ada keputusan untuk pergi di sini, untuk melepaskan, ya memutuskan gitu. Jadi kamu tuh di sini ya. Kemudian mungkin memblokir, ya bukan karena benci, tapi karena kamu memilih kewarasan ya, dan menjaga energi kamu. Kamu memilih untuk berdiri teguh pada tujuan kamu. Langkah kamu di sini mungkin lambat, tapi pasti. Bertahap, selangkah demi selangkah ya. Dimulai dari dalam diri kamu dulu ya. Energi ini sangat grounded ya. Kamu terlihat sedang membangun fondasi begitu. Memikirkan keamanan jangka panjang ya, terutama soal finansial. Nah, terus kalau kamu di sini sudah punya rencana jelas mau ngapain, jalani dengan konsisten ya. Jangan lompat-lompat, kerjakan dengan bertahap dan bersabar. Kalau memang perlu, coba cari nasihat, masukan untuk hal-hal yang sifatnya praktikal ya, yang mungkin kamu butuhkan untuk rencana kamu ke depan. Ya, bisa dari mana saja, online, offline ya. Kembali diingatkan juga di sini untuk menghadapi masalah secara langsung gitu. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan nanti hadapi ya. Hadapi aja langsung ya. Cari solusinya. Kemudian sampaikan ekspektasi kamu juga dengan jelas, misalnya kamu collab dengan siapa atau kerjasama dengan siapa, sampaikan dengan jelas apa ekspektasimu ya. Ya tanpa berharap orang membaca pikiran kamu gitu ya. Daripada nanti ada salah pengertian ya, miskomunikasi, lebih baik utarakan dengan jelas ekspektasi kamu seperti apa. Untuk yang udah lama nggak beberes nih, ya di sini pun diingatkan, beberes rumah, bebersih rumah atau ruang kerja atau kamar kamu sendiri, kamu diingatkan lagi di sini untuk membereskan, membersihkannya, barang-barang yang udah nggak kepake, kasih aja ke orang yang lebih membutuhkan ya, daripada nganggur nggak kepake gitu loh. Karena saat ruangan kita rapi, bersih, energi mengalir dengan lancar di situ. Pikiranmu pun ikut lurus, hidup ikut rapi saat ruangan kamu, ruang kerja, kamar, ya, itu rapi, ya. Ya, walaupun mungkin saat ini motivasi kamu mungkin sedang goyah, mungkin kamu ngerasa nggak yakin, bingung, ragu-ragu, takut, takut kalau salah arah mungkin. Tapi di sini kamu terlihat tetap ingin berusaha ya, dan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, walaupun belum sepenuhnya yakin di sini energinya ya. Bisa jadi karena masih ada ampas-ampas kepahitan dari masa lalu yang mempengaruhi kamu, atau kamu mungkin bingung karena banyaknya persiapan atau pekerjaan yang harus kamu lakukan. Ya, saya rasa kamu nggak harus memikul semuanya sendiri ya. Coba untuk mendelegasikan tugas-tugas, misalnya untuk meringankan beban kamu. Atau menggunakan tools yang kiranya dapat membantu kamu mempermudah pekerjaan kamu gitu. Waktumu ini berharga ya. Coba juga untuk invest waktu kamu dengan intensi atau niat yang fokus gitu loh. Mungkin dibantu dengan planner ya. Jadi nggak semua itu nyangkut di otak kamu, di pikiran kamu, jadi banyak pikiran gitu ya.
dituangkan aja ke tulisan. Kalau saya sih ya pribadi lebih senang nulis ya, daripada saya taruh planner di gadget gitu, saya lebih senang nulis. Ini dikonfirmasi lagi dengan Ace of Wands Reverse ini. Mungkin saat ini kamu sedang kehilangan gairah, ya. Ide-ide kamu mungkin lagi mentok, mungkin ya. Takut untuk melangkah, bisa jadi. Potensinya ada loh padahal, tapi nggak ngalir gitu. Di sini energinya tegang, ya. Kayak ada konflik batin begitu. Mungkin kamu ngerasa nggak siap untuk satu perubahan dari mungkin pola lama atau struktur lama. Mungkin kamu takut kalau kamu merubah sesuatu, nanti kamu kehilangan sesuatu, atau kamu merasa nggak nyaman untuk sebuah perubahan, ya. Ya, disesuaikan dengan kondisi kamu, ya. Mungkin kamu butuh waktu untuk refleksi kembali apa yang dulu bekerja dan apa yang tidak bekerja. Refleksi lagi dari cara lama kamu. Bisa jadi ini ada di bawah sadar kamu ini. Ya, dari pengalaman itu kamu bisa ambil pelajarannya ya, lalu memperbaikinya, mempersiapkan mental kamu dulu nih, menyelaraskan kembali frekuensi kamu sebelum kamu mulai lagi yang baru, ya. Jadi kalau satu jalan mentok, bukan berarti waktunya itu yang salah. Mungkin caranya yang perlu diganti, ya. Hmm. Terus kalau kamu sulit melepaskan kepercayaan lama, limiting belief misalnya, yang berada di bawah sadar kamu, misalnya lagi rasa ragu, takut, coba untuk berdoa. Minta sama Tuhan, semesta, sang sumber, untuk dimampukan melepaskan itu dari bawah sadar kamu, ya. Sambil kamu terus latihan untuk melepas, ya. Butuh waktu memang, butuh latihan untuk melepas program lama itu ya, untuk uninstall itu. Untuk kalau ada sesuatu yang nggak bisa kamu rubah, ya coba lepaskan. Ya. Jangan memenjarakan diri kamu sendiri oleh sesuatu yang di luar kendali kamu. Ya. Nggak semua bisa kita kontrol. Apa yang nggak bisa kita kontrol udah berserah aja, lepaskan. Ya. Daripada bikin stres nanti ya. Mungkin kamu akhir-akhir ini lebih sering melihat tanda-tanda, jadi misalnya angka malaikat, angka mirroring, atau mungkin kamu melihat koin jatuh, bulu burung, bahkan konten-konten yang kamu butuhkan tiba-tiba tampil di feed kamu, ya. Itu bukan kebetulan ya, konfirmasi. Perhatikan dan cari artinya kalau emang kamu dipertemukan lagi dengan sinkronisasi seperti itu ya. Itu tandanya kamu ada dalam pantauan semesta, ya. Kamu pun di sini diingatkan ya, lagi-lagi untuk mengurangi distraksi, ya. Lalu coba untuk memanjakan diri kamu coba. Kapan terakhir kamu memanjakan diri kamu? Mungkin pergi ke massage, sauna, mungkin traveling, nggak harus yang jauh-jauh ya, biar pikiran kamu refresh gitu. Ya, the world. Akhirnya nih ya, dari kekacauan lahir ketenangan ya. Kamu sudah menyelesaikan pelajaran karmik yang cukup besar di belakang ya. Dari akhir muncul awal siklus yang lebih matang di sini. Integrasi lahir batin dari masa lalu ke masa sekarang ya. Di sini tapi ada fase menyendiri ya.
Mungkin sebagian masih dalam fase recovery, sekaligus berefleksi ke dalam batin diri kamu, mungkin introspeksi diri dan menemukan kembali kekuatan kamu ya dalam kesendirian kamu itu. Jadi dari kejadian itu kamu belajar mengelola emosi untuk dapat merespon lebih bijak. Bukan juga dengan menekan emosi, tapi dengan menyadari pola lama kamu, ya. Menyadari, yang penting ya. Ada kesadaran diri yang meningkat di sini ya. Kemudian semesta juga berpesan di sini, apapun yang saat ini kamu impikan ya, jangan takut. Jangan takut untuk mengejar dan mewujudkannya. Ini konfirmasi buat kamu ya. Mimpi-mimpimu itu valid, dan apapun yang ingin kamu kerjakan atau rencanakan, semesta mengkonfirmasi di sini ya. Silahkan dimulai. Waktunya sekarang. Itu katanya ya. Mungkin diawali dengan persiapan yang matang dulu, nggak langsung jebret gitu, enggak ya. Nggak langsung asal gerak gitu, enggak. Mulai dengan perencanaan yang matang ya. Dan mengeksekusinya. Kamu berada di jalur yang benar di sini ya. Apapun yang kamu kerjakan saat ini, lakukan dengan rasa percaya diri bahwa kamu mampu. Kamu perlu tahu bahwa dengan adanya rasa percaya pada diri sendiri, kamu itu sudah setengahnya dari perjalanan menuju mimpi kamu, ya. Setengahnya loh. Di sini pun beberapa diingatkan bahwa saat kamu hadir dengan empati tanpa ada agenda tertentu, ya, orang akan merasa lebih nyaman. Dan dari rasa didengar, dimengerti, itu mereka akan gak perlu dipaksa-paksa akan percaya sama kamu. Dan akan membuka pada kemungkinan untuk kolaborasi misalnya ya di masa depan. Ya untuk stabilitas jangka panjang ya. Tapi kemudian ini tuh off, on, off gitu loh. Ada ketakutan sembunyi di sini yang tabrakan dengan energi kepanikan, ya. Di satu sisi kamu ingin cepat melakukan sesuatu, tapi ada yang menahan gitu. Mungkin kamu ngerasa nggak nyaman untuk keluar dari zona nyaman kamu. Mungkin karena masih ada keraguan-raguan, merasa nggak siap, merasa takut, malu juga ada, atau terlalu hati-hati. Sampai akhirnya kamu lupa bergerak gitu. Ya, di sini semesta ingin kamu tahu bahwa satu-satunya yang menghalangi kamu adalah limiting belief kamu yang kamu ciptakan sendiri. Mungkin beberapa ada trauma lama yang masih bercokol gitu ya. Ya, dengan jelas di sini semesta meyakinkan kamu bahwa apapun yang sedang atau akan kamu mulai, kamu sudah siap untuk melakukan hal itu. Coba untuk dobrak pikiran yang membatasi, kepanikan, keraguan, rasa takut, rasa nggak siap, rasa malu, nggak mampu, dan sebagainya itu ya. Dobrak. Jangan kalah dengan itu. Kalau kamu nggak sanggup untuk mendobrak itu semua, ya, yang mungkin berada di bawah sadar kamu, sekali lagi minta berdoa sama Tuhan untuk pertolongan agar dibantu untuk mendobrak blok-blok tadi. Ingat bahwa blok-blok itu membuat frekuensi kamu nggak selaras
untuk manifestasi kamu ya. Secara teknikal kamu udah siap di sini. Hanya program lama kamu itu loh yang perlu di-uninstall ya. Uninstall itu dulu. Karena justru zona nyamanmu itu sekarang yang menahan kamu. Padahal itulah bloknya yang perlu diawasin dulu gitu. Ya. Jadi kedepannya kamu bisa lebih kalem. Gak dengan kepanikan menghadapi setiap challenge yang ada. Ya, jadi sekali lagi diingatkan di sini konfirmasi untuk kalian semua bahwa waktunya itu sekarang dan kamu sudah siap. Ya, jangan ragu-ragu. Memang kadang kamu diminta untuk diam sejenak dan mengamati, ya, mempelajari sesuatu, baik itu ke internal diri kamu maupun eksternal. Tapi kadang juga diminta untuk maju dengan berani gitu. Jadi gunakan kebijaksanaan kamu untuk tahu kapan untuk maju, kapan untuk diam gitu ya. Kamu diingatkan juga di sini untuk membangun sesuatu yang lebih tahan lama ya. Tidak perlu mengejar hasil yang instan. Ya. Nikmati prosesnya, perhatikan apa yang menguras energi kamu dan apa yang memulihkan kamu ya. Saat kamu sanggup untuk bisa tetap tenang dalam menghadapi setiap tantangan atau situasi yang sulit, tanpa sadar kamu akan menjadi jangkar juga bagi orang lain gitu. Nih, Wheel of Fortune ya. Ini jadi mengonfirmasi the world ini ya. Kamu memasuki putaran siklus yang baru, energi ini kuat dan transformatif, ada metamorfosis, kesempatan datang, tapi hasilnya tetap tergantung dengan apa yang kamu lakukan ya. Jadi takdir bergerak, tapi kamu yang pegang kemudinya gitu. Luka di masa lalu bukan akhir dari cerita. Justru itu adalah pintu untuk kamu leveling up gitu. Jadi jangan heran kalau pertumbuhan kamu bikin orang-orang yang pernah berdealing sama kamu tuh gelisah, gak nyaman. Abaikan saja. Itu tanda bahwa kamu bergerak, ya, maju, naik gitu ya. Jadi rasa sakit yang dulu itu membawa kamu pada kesadaran baru sekarang ya. Tanpa tantangan kita nggak akan bisa berevolusi ya. Lalu ada beberapa pesan tambahan juga yang perlu kamu ingat di sini. Hmm, tidak perlu juga membandingkan diri kamu dengan orang lain karena itu adalah pencuri energi dengan getaran yang rendah ya. Nggak usah bandingin sama yang lain. Lalu ya, mulai sekarang dan sempurnakan nanti gitu. Sambil jalan, bertahap gitu ya. Kemudian juga evaluasi posisi keuangan kamu ya. Supaya kamu secure gitu untuk langkah berikutnya. Lalu jangan ulangi kesalahan lama dengan alasan mungkin, oh, aku kuat kok menghadapi itu semua. Belajar dari kesalahan masa lalu lanjut dengan lebih bijak ya. Kamu sudah dapat pelajaran ya kan? Lalu jangan lupa juga di akhir hari luangkan waktu untuk merefleksi apa yang sudah kamu kerjakan di hari itu, hasil apa yang kamu dapat pada hari itu, tanpa menghakimi ya, tapi lihat apa yang sudah tumbuh, apa yang dipelajari, dan apa yang bisa disyukuri gitu.
Kemudian percaya pada proses. Karena pertumbuhan sejati itu punya ritmenya sendiri gitu ya. Coba kita lihat ada tambahan apa, mungkin ada yang saya lupa dari oracle-nya ya. Dari sini mungkin ada pesan tambahan apa untuk kolektif saat ini, apa yang dibutuhkan lagi untuk kolektif ya. Spirit God, thank you. I recognize that I have chosen fear. Konfirmasi itu kan, ketakutan. And I choose again. Baca nggak sih? Ya. Saya menyadari bahwa saya sudah memilih ketakutan, ya. Dan saya memilihnya lagi. Saya memilih cinta. Itu yang lebih baik. Konfirmasi ya. Ketakutan. Nih. Thank you. Ada lagi. Choose love ya. Pilihlah cinta. Ada lagi untuk kolektif, pesan apa lagi untuk kolektif? Untuk kolektif. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Ya, daripada saya berdoa untuk hasil yang saya harapkan, saya berdoa untuk yang terbaik bagi semua. Ya, jangan mengontrol outcome. Ya, lebih baik berdoa untuk yang terbaik bagi semua. Ya, apalagi nikmati prosesnya tadi ya. Apalagi pesan untuk kolektif. Good guys, thank you. The more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Ya. Lebih banyak energi dan intensi yang saya bawa untuk kepada iman saya, semakin saya tidak merasa takut dan terbebas dari rasa takut itu. Ya. Lagi konfirmasi. Kamu ini takut. Ya. Loh. Apa pesan lagi untuk kolektif dari deck ini? Ada lagi. Oops. My happiness is direct reflection of my level of faith in the universe. Kebahagiaan saya adalah refleksi secara langsung dari level keimanan saya kepada Tuhan, kepada semesta, ya. Dilihat dari tingkat kebahagiaan kamu. Itu adalah cerminan gitu loh. Dari level keimanan kamu kepada Tuhan. Bisa nggak kamu pada saat misalnya hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, kamu tetap bahagia gitu loh. Karena kamu tahu, kalau kamu yakin everything is gonna be okay. Semua ada dalam pantauan semesta untuk saya gitu. Itu iman, ya. Ada pesan tambahan apa lagi untuk kolektif spirit guys? Thank you. Keep moving
moving forward even if you are unsure of your next step. Or charismatic. Ya, tetap berjalan maju ke depan walaupun kamu nggak yakin dengan langkah selanjutnya atau kemana itu bisa membawa kamu, kemungkinannya gitu loh. Percayalah bahwa kamu berjalan di jalan yang memang sudah dipersiapkan untuk kamu, ya. Ingatlah bahwa kami, tim Tuhan, ya, bisa malaikat, spirit guide, yaitu tim Tuhan. We are walking it with you, kami berjalan bersama kamu. Percayalah kepada dirimu lebih lagi. Wow, konfirmasi ya. Coba ini di screenshot. Ya, konfirmasi ya. Takutan loh. Ragu-raguan. Ya. Jangan lupakan kebenaran ini. Kamu datang ke sini untuk berevolusi dan bertumbuh. Sangat penting untuk mengalami masa-masa yang sulit. Karena saat itulah kamu akan bertumbuh paling banyak. Selalu ada cahaya di ujung terowongan. Banggalah dengan perjalanan kamu ya sampai di titik ini gitu. Konfirmasi juga. Saya tadi kan bilang ya, konfirmasi ya, lagi ya. Ada tambahan apa lagi? Satu kartu lagi please. Untuk pesanan. Untuk kolektif, ada tambahan apa untuk kolektif? Thank you. Jika memang sudah takdirnya ya, maka akan terjadi. Tuh. Kamu tidak perlu memaksakan, meyakinkan atau mengkhawatirkannya. Biarkan mengalir, biarkan terjadi, dan biarkan itu datang kepadamu. Kamu sedang menarik semua yang kamu butuhkan. Percayalah pada waktu yang tepat dalam hidupmu. Oke. Itu ya, tambahannya. Oke, saya rasa cukup ya. Itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.